Selama lebih dari 100 tahun, tubuh seorang Yulia Pastrana dipamerkan untuk menjadi hiburan penonton. Tubuh yang aku maksud di sini adalah tubuh yang udah nggak bernyawa, alias mayat. Kalau kalian pikir mayat atau tubuhnya ini cuma ditidurin biasa aja kayak mayat pada umumnya, kalian itu salah. Jadi tubuh Yulia Pastrana ini dipamerkan dalam kondisi berdiri. Kakinya terbuka, tangannya berada di pinggangnya, dan matanya juga terbuka. Tubuh nggak bernyawa ini dibuat bener-bener seolah kayak patung seni yang lagi dipamerin. Terus kalian tahu siapa yang paling bahagia melihat tubuh Yulia Pastrana ini menjadi tontonan masyarakat? Nanti aku kasih tahu. Hai, nama aku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Julia Pastrana atau dibacanya Julia Pastrana atau Yulia Pastrana. Nah, dia tuh lahir di pegunungan Meksiko Barat pada tahun 1834. Dia berasal dari salah satu suku di sana. Nah, ia itu terlahir dengan kondisi rambut yang tumbuh menyelimuti seluruh tubuhnya. Rambut tersebut tumbuh di wajah, lengan, kaki, perut, dan pokoknya semua area di tubuhnya. Keunikan langka ini dikenal dengan nama hypertrichosis. Bukan hanya menderita hypertrichosis ini, Yulia juga mengidap penyakit lain, yaitu namanya hiperplasia gingiva. Nah, kurang lebih hiperplasia ini adalah pembesaran atau penebalan pada bibir dan gusi. Perpaduan dari kedua penyakit yang langka ini yang dia derita ini memberi dia penampilan yang sangat unik, sangat berbeda daripada manusia kebanyakan. Dan ingat ya, Julia ini hidup di tahun 1800-an. Itu adalah masa-masa di mana manusia sangat tertarik dan sangat penasaran dengan sesuatu yang berbeda. Seperti contohnya ya Julia ini. Gara-gara kondisi yang dialaminya ini, Julia bahkan butuh waktu sampai 153 tahun untuk benar-benar dimakamkan dengan layak. Dikatakan saat kelahiran Julia nih, ibunya sendiri itu kaget dan takut melihat perawakan Julia. Bahkan orang-orang di sekitar Julia itu khawatir, jangan-jangan dia adalah hasil dari sihir. Ada juga nih yang bilang kalau Julia itu jangan-jangan adalah hasil dari campur tangan manusia serigala alias werewolves. Wah, udah kayak di Twilight ya. Selama 1-2 tahun pertama, ibu Julia itu menyembunyikan Julia dengan cara tinggal di goa. Sebenarnya masa kecil Julia ini masih agak simpang siur sih. Cuma banyak yang bilang setelah 2 tahun tinggal di goa itu, mereka ditemukan oleh seorang pengembala. Julia akhirnya dibawa ke panti asuhan sementara ibunya Julia itu dikatakan meninggal dunia. Setelah besar di panti asuhan, ketahuan deh bahwa Julia itu sebenarnya orangnya sweet. Dia itu orangnya pintar, ramah, pokoknya baik deh. Tapi sifat-sifatnya ini ketutup sama penampilannya. Orang-orang tetap fokus sama penampilan berbulunya yang sangat unik. Penampilannya ini bikin dia terkenal, udah jadi selebriti lokal lah di sana. Saking terkenalnya nih, gubernur di kota tersebut yaitu namanya Pedro nih juga ikutan tertarik sama penampilan unik Julia. Tertarik dalam artian lain ya. Nah, si gubernur ini mengadopsi Julia dari panti asuhan. Diajak tinggal di rumahnya untuk dijadikan hiburan. Ya, hiburan. Sebelumnya aku udah pernah cerita bahwa hidup di tahun-tahun tersebut, tahun 1800-an itu sangat mengerikan bagi mereka yang punya penampilan unik. Karena mereka ini bukan dianggap sebagai manusia, melainkan sebagai hiburan. Kalau kalian nonton The Greatest Showman, kalian pasti paham lah. Singkatnya nih ya, selama tinggal bersama si gubernur ini, Julia itu bukan hanya menghibur dengan penampilannya, tapi Julia juga menggunakan bakatnya. Ya, Julia itu diajarkan bagaimana cara menari, bernyanyi, dan bermain musik. Ini dilakukan biar Julia itu bisa menghibur dengan lebih baik. Jadi selain dihibur sama penampilan, juga dihibur dengan bakatnya. Penampilannya unik, bisa nyanyi, bisa nari, dan bisa jadi ART juga. Itu udah paket komplit banget bagi si gubernur. Julia juga di sana belajar 3 bahasa dengan fasih, yaitu Inggris, Spanyol, dan Prancis. Ini tuh jadi bukti bahwa Julia itu sebenarnya cerdas. Di umur 20 tahun, Julia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Tapi dia nggak pernah benar-benar pulang kampung. Karena di tengah perjalanan pulangnya, Julia ketemu sama seorang pria Amerika yang punya bisnis sirkus. Nah, pria Amerika ini memujuk Julia untuk ikut bersamanya dan tampil di atas panggung. Tapi ada juga yang bilang sih kalau sebenarnya si gubernur itu yang udah bosan sama Julia. Jadi Julia itu dijual ke si pria Amerika tersebut untuk dijadikan pemain sirkus. Intinya, si Julia ini bergabung dengan sirkus tersebut. Persis seperti kejadian di The Greatest Showman. Julia memulai debutnya pada bulan Desember 1854, tepatnya di New York City. Dia mengenakan gaun merah dan menyanyikan lagu-lagu rakyat Spanyol. Banyak orang berbondong-bondong melihat Julia, meskipun sebenarnya bukan nyanyian dan tarian Julia yang mereka ingin lihat.
Tapi yang mereka ingin lihat itu adalah penampilan Julia yang berbulu. Bukan itu aja, Julia kan rahangnya juga menonjol ke depan ya, serta bibir dan hidungnya itu juga tebal dan lebar. Jadi ini sangat menarik bagi mereka yang menonton. Julia tuh sampai masuk berita di mana mereka menyebut Julia sebagai wanita beruang atau wanita kera dari alam liar Meksiko. Begitulah Julia akhirnya menjadi manusia paling terkenal di Amerika saat itu. Julukan terkenalnya Julia tuh banyak banget. Dia disebut half human, the ape woman, the bear woman, dan the baboon lady. Terus tulisan di iklan promosi buat nampilin Julia aja kayak gini nih. Hasil dari manusia yang tinggal di gua dan berhubungan dengan kera. Kawin silang kera dan manusia. Makhluk yang sulit dideskripsikan. Pokoknya Julia itu disebut setengah manusia dan setengah orangutan. Kalian tahu siapa yang ngasih klaim kayak gini? Klaim setengah manusia dan setengah orangutan? Dia itu adalah seorang dokter. Tepatnya Dokter Alexander. Dia tuh sempat memeriksa Julia dan menyatakan bahwa Julia itu hibrida, alias setengah manusia dan setengah kera. Bayangin seorang dokter memvonis kayak gitu. Karena kesuksesan show-nya Julia nih, pihak sirkus memberikan Julia manajer baru. Namanya adalah Theodore Land. Jadi selamat datang untuk Theodore Land. Theodore Land ini sama Julia udah 24/7, pokoknya setiap saat. Apapun itu urusan Julia, maka si Theodore ini yang ngatur. Dari sini nih Theodore itu dapat uang yang sangat banyak, yaitu dari ngurusin Julia. Melihat kesuksesan Julia, maka Theodore itu memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuat tur Eropa untuk Julia. Julia itu jadi makin sukses dan semakin terkenal nih gara-gara tur Eropa ini. Dan Julia itu juga membuat Theodore Land menjadi sangat kaya. Untung dari turnya ini gak main-main, bahkan sehari itu Julia bisa tampil 3 kali. Dan itu dirap untungnya kebanyakan oleh si Theodore ini. Theodore melihat Julia sebagai aset berharga yang memberikan dia kekayaan berlimpah. Dan untuk memastikan aset hidup berharganya ini tetap berada di sampingnya, Theodore itu memutuskan untuk melamar Julia. Biar jadi aset permanen kali ya. Gak ada yang tahu gimana perasaan asli Julia terhadap Theodore. Tapi ada yang bilang kalau Julia itu jatuh cinta sama Theodore karena Theodore ini menerima dia apa adanya. Anyway, Julia ini menerima lamaran tersebut. Dan ya, Theodore dan Julia menikah. Pada musim dingin tahun 1859, pasangan baru ini melakukan perjalanan ke Moskow, di mana banyak orang berbondong-bondong menghadiri sirkus mereka. Tentu aja untuk melihat keunikan Julia ya. Pada saat itu Julia mengetahui bahwa dia ternyata hamil. Singkat cerita, akhirnya bayi tersebut lahir pada bulan Maret 1860 setelah melalui proses kelahiran yang sulit. Karena yang saat itu katanya bayinya itu berukuran sangat besar sementara pinggulnya Julia itu kecil. Bayi itu akhirnya lahir dengan selamat tapi tubuhnya ditutupi rambut seperti ibunya. Fitur wajahnya juga sangat mirip dengan Julia. Ya, dia mengidap kelainan yang sama seperti ibunya. Entah bagaimana perasaan Julia dengan fakta ini, tapi yang jelas dia diketahui menangis sambil memeluk bayinya. Sayangnya meskipun lahir dengan sehat, bayi tersebut cuma bertahan hidup 35 jam, kurang dari 2 hari. Dan Julia meninggal 5 hari setelahnya. Orang-orang pada bilang Julia itu meninggal karena terlalu sedih ditinggal bayinya. Tapi enggak, dia tuh meninggal bukan karena terlalu sedih ditinggal bayinya. Dia meninggal karena peradangan atau infeksi di sekitar rahim pasca melahirkan. Julia itu meninggal di usianya yang ke-26 tahun. Saat Julia meninggal nih, suaminya si Theodore itu dia panik. Tapi dia nggak panik karena istrinya meninggal. Dia tuh panik karena aset berharganya, sumber duitnya, bank berjalannya itu meninggal. Yang Theodore pikirin sekarang adalah gimana dong cara dia ngehasilin duit kalau si penghasil duitnya ini meninggal, udah nggak ada. Disinilah kemudian Theodore itu nemu ide. Inilah saatnya dokter dengan keahlian pembalseman bekerja. Zaman dulu kan ngetren tuh yang ngawetin mayat dan dibuat seolah-olah mayat tersebut masih hidup. Nah, ini juga dilakukan oleh Theodore. Theodore bertemu dengan Profesor Sokolov dari Moscow University. Dia itu jagonya pembalseman. Sang profesor ini setuju untuk melakukan pembalseman pada Julia dan anaknya Julia menggunakan teknik rahasianya. Jadi bukan cuma Julia, melainkan anaknya juga. Nah, teknik pembalseman yang dia gunakan ini adalah teknik yang menggabungkan pembalseman, mumifikasi, dan taksidemi, sehingga nanti menghasilkan mayat yang tampak cerah dan hidup. Pembalseman ini membutuhkan waktu 6 bulan. Dan setelah 6 bulan, mayat Julia dan anaknya itu bakalan dibentuk, diarahin sedemikian rupa biar kelihatan hidup. Nah, setelah dibentuk ini, si bayi itu dibuat bertengger di atas tongkat dengan ekspresi tegang di wajahnya. Sementara ibunya, si Julia ini berdiri dengan tangan di pinggang, kaki terbuka lebar, wajah menghadap ke satu sisi. Dan tentu aja matanya terbuka, seperti yang aku bilang di awal. Kalau udah sempurna nih, mayat ibu dan anak ini dipajang di Universitas Moskow sesuai kesepakatan awal Theodore Land dan si profesor. Jadi mereka kayak bikin kesepakatan awal
awal gitu. Nah, tapi dipajang itu cuma sekitar 6 bulan karena si pria laknat si Theodore ini memulai ide liciknya lagi. Nah, jadi Theodore itu dengar desas-desus tentang mayat istri dan anaknya yang kelihatan kayak manusia hidup dan menarik perhatian orang-orang yang di sana. Seketika Theodore itu sadar kalau mayat istri dan anaknya juga bisa menghasilkan duit ternyata. Akhirnya Theodore mengambil istri dan anaknya dari Moscow University dan memindahkan mereka ke London. Pada 1862, Theodore menempatkan istri dan anaknya ini dalam sebuah display. Dan di sana orang-orang bisa membayar sangat murah untuk melihat mayat Julia dan anaknya ini. Setelah puas nih jadi display doang, Theodore akhirnya memutuskan untuk membawa Julia dan anaknya ikut tour, tepatnya sirkus tour. Dalam tour tersebut, Theodore bertemu seorang perempuan bernama Mary. Dia adalah perempuan yang memiliki kondisi yang mirip sama Julia. Dan tebak, endingnya gimana? Theodore menikahi si Mary itu. Dia mengganti nama Mary dari Mary Bartle menjadi Mary Pastrana, biar kelihatan kayak adik kakak. Dan dia menyebut si Mary itu sebagai adiknya Julia. Mary Pastrana, Julia Pastrana, biar kelihatan kayak drama gitu kan, adik kakak punya kelainan yang sama. Bukan itu aja, Theodore juga menyuruh Mary untuk perform di atas panggung dengan background mayat Julia dan bayinya Julia. Jadi konsepnya kayak keluarga setengah manusia setengah kera lagi pentas di atas panggung. Tour ini dilakukan selama bertahun-tahun. Theodore mendapatkan lebih banyak uang lagi dari istri keduanya yang masih hidup dan istri pertamanya yang udah meninggal, dan juga anaknya yang udah menjadi mayat juga ya. Setelah Theodore kebanyakan uang nih, dia memutuskan untuk pensiun. Dan entah gimana, Theodore tiba-tiba jadi gila. Gara-gara ini, Mary memasukkannya ke rumah sakit jiwa dan dia meninggal dunia di sana, si Theodore. Bye Theodore. Untuk Mary Bartle, tenang aja, dia hidup nyaman dan baik-baik aja. Dia pindah ke Jerman dan menikahi laki-laki berondong yang 20 tahun lebih muda dari dia. Nah, si Mary ini menjual tubuh Julia dan anaknya ke orang Norwegia. Dan orang Norwegia itu memajang ibu dan anak ini di Oslo. Selama beberapa dekade, Julia dan anaknya pindah-pindah terus. Kadang di pameran, kadang di taman hiburan, kadang di museum, kadang juga di rumah hantu. Kebayang gak tuh? Pokoknya tubuh Julia dan anaknya ini terus dipindah-pindah agar bisa menghasilkan cuan. Sampai akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, budaya menampilkan keanehan manusia itu mulai berubah kan. Pameran-pameran aneh juga semakin gak ada peminatnya. Puncaknya nih, selama Perang Dunia Kedua, Nazi menganggap pameran tersebut tidak masuk akal dan membubarkan mereka. Tahun 1950-an, mayat Julia dan anaknya akhirnya ditempatkan di gudang di Swedia dan kemudian dipindahkan ke gudang di Norway sampai 1970. Pada tahun 1970-an ini, ada yang iseng nih menempatkan mayat Julia dan anaknya dalam tour kecil-kecilan lagi. Padahal kan udah dilarang tuh. Dan bener aja, dunia saat itu udah berubah. Tour ini malah bikin warga marah. Akhirnya 1973, Swedia dan Norwegia menyatakan bahwa mayat enggak boleh lagi dipamerin, apalagi untuk mencari keuntungan. Akhirnya tubuh Julia dan bayinya disembunyikan di gudang Oslo. Dan 3 tahun kemudian, sekelompok remaja memasuki gudang tersebut dan gak sengaja merobek lengannya Julia karena ngira kalau Julia itu boneka. Terus anaknya Julia ini dibuang ke kebun dan dimakan sama tikus. Sampai akhirnya ditemukan oleh polisi mayat-mayat tersebut. Tapi saat itu bayinya Julia itu ditemukan dalam kondisi rusak dan akhirnya dibuang di tong sampah. Sementara tubuh Julia masih kelihatan utuh dan disimpan di gudang, tapi di tahun 1979 nih hilang lagi. Dan tiba-tiba muncul lagi di tahun 1990. Sejak saat itu berita tentang tubuh Julia ini menjadi berita utama di surat kabar Norwegia. Jurnalis, akademisi, dan pejabat lainnya itu banyak yang membahas perdebatan mengenai apakah tubuh Julia ini perlu dikubur atau tetap di atas tanah, tetap menjadi sesuatu yang perlu disimpan. Mereka tuh bingung mana yang lebih bermanfaat bagi mereka. Karena kalau di atas tanah nih alias nggak dikubur ya, maka para ilmuwan itu bisa mempelajari tubuh Julia dan penyakit langka yang dia derita. Tapi ya tetap aja itu nggak manusiawi mengingat riwayat Julia yang sangat menyedihkan. Akhirnya pada tahun 2005 ada orang yang berpikir rasional, yang masih punya hati. Orang baik tersebut bernama Laura. Dia adalah seniman kelahiran Meksiko. Nah, saat itu dia sedang tinggal di Oslo. Laura mulai mengajukan petisi kepada universitas untuk memulangkan tubuh Julia ke Meksiko. Laura mengetahui tentang kisah Julia itu di tahun 2003 dan dia menyadari betapa parahnya penderitaan Julia.
Awalnya petisi itu mendapatkan respon yang sangat mengecewakan dari universitas. Tapi Laura itu nggak nyerah. Dia memasang pemberitahuan kematian Julia ini di surat kabar Oslo dan bikin kasus Julia ini jadi viral. Laura berkata, saya merasa dia berhak mendapatkan kembali martabatnya dan menempatkannya dalam sejarah dan dalam ingatan dunia. Akhirnya pada tahun 2008, Laura diizinkan menyampaikan kasusnya di hadapan Komite Nasional Evaluasi Penelitian Sisa-Sisa Manusia di Norwegia. Petisi Laura itu disetujui dengan alasan tampaknya tidak mungkin Julia Pastrana ingin tubuhnya tetap menjadi spesimen dalam koleksi anatomi. Ya, bayangin aja. Pada bulan Februari 2013, jenazah Julia yang terbungkus dalam peti mati berwarna putih dimakamkan di pemakaman di kota dekat tempat kelahirannya. Terlepas dari segala penderitaan yang Julia ini alami, akhirnya setelah 153 tahun, Julia itu mendapatkan peristirahatan dan penghormatan yang layak dan pantas dia terima. Yang mana ya 153 tahun ini sangat-sangat lama. Coba aja kita lihat lagi, dia tuh cuma hidup 26 tahun, tapi butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk dimakamkan. Dan selama waktu tersebut, orang-orang di sekitarnya tuh pada bingung mikirin cara mendapatkan cuan dari tubuhnya. Bahkan bayinya itu kan awalnya cuma bertahan hidup kurang dari 2 hari, tapi setelah itu dijadikan tontonan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa di like dan subscribe juga. Bye-bye.